Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang menuju 1000 subscriber. Klik tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Setelah kembali ke dunia nyata, Force duduk di mejanya dan tenggelam dalam pikirannya tentang keluarga Abraham untuk sementara waktu. Ia mendapatkan pemahaman yang benar-benar baru tentang beberapa kata yang disebutkan dalam catatan mistisisme yang ia miliki. Jadi itu maksudnya. Tidak heran Nyonya Aulisa tidak ingin memberitahu Tuan Lawrence tentang kematian dirinya dan suaminya. Sekarang setelah kupikirkan lagi, keluarga Abraham benar-benar menyedihkan dan tragis. Force bergumam beberapa kalimat pada dirinya sendiri, sebelum mengacak-ngacak tumpukan buku biasa, dan mengambil pemandangan di dunia roh, bersiap menyalin bab pertama dan kedua. Untuk itu, ia memasuki kogitasi dan menyesuaikan napas, demi mencapai kondisi terbaiknya. Kalau tidak, hanya menyalin isi dari pemandangan di dunia roh saja, bisa membuatnya gila dan kacau. Kata-katanya jelas, tidak memiliki spiritualitas, tetapi begitu mereka digabungkan untuk menggambarkan pemandangan-pemandangan konyol itu, rasanya seolah mampu memengaruhi emosiku. Aku harus istirahat 5 menit setiap 5 menit menyalin. Aku tidak mau kehilangan kendali gara-gara ini. Force mengeluarkan jam saku kecilnya, dan meletakkannya miring di depan meja tulisnya. Di rumah keluarga Berg di kota Perak. Derek terbangun ketika kilatan petir yang menerangi segalanya, menyambar di depan matanya. Ia melihat sekeliling, tetapi ia tidak merasa sedang diawasi. Namun deskripsi The Hanged Man yang tepat mengenai kejadian sebelumnya, melalui penalaran dan keyakinan mendalamnya, meyakinkannya bahwa dugaannya benar, dan pasti ada satu atau lebih Beyonder dengan kekuatan tertentu, yang diam-diam mengawasinya saat itu. Selain itu, Tuan Full tidak menyangkalnya. Derek bangkit dari tempat tidur dan meregangkan tubuhnya sebagaimana biasanya. Dalam proses itu, analisis dan saran yang diberikan The Hanged Man muncul dengan cepat dalam pikirannya. Sampai sekarang, tidak ada yang mencarimu atau memilih menjebloskanmu ke penjara bawah tanah. Itu cukup untuk memberitahu kita bahwa kepala suku dan para tetua Dewan 6 orang masih cenderung mengamati. Mereka ingin mencari cara mengevakuasi seluruh kota Perak keluar dari tanah terkutuk melalui Amon, orang pertama yang mereka temui dalam lebih dari 2000 tahun. Jadi, kalau kau tidak melakukan hal yang mencurigakan, mereka jelas tidak akan membangunkanmu agar Amon tidak menyadari ada yang aneh. Karena itu, pengawasan mereka tidak akan terlalu dekat secara fisik, setidaknya tidak ketika kau terjaga. Dan karena itulah, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa kau sudah memuntahkan Worm of Time itu. Reaksi mereka berikutnya cukup untuk membuktikannya secara tidak langsung. Demikian pula, mereka seharusnya hanya mampu mengamati ritual macam apa yang kau lakukan, tetapi mereka tidak akan bisa mengetahui pada siapa kau berdoa. Kalau aku jadi mereka, aku pasti mencurigai bahwa itu terkait dengan Amon. Karena alasan-alasan di atas, kau bisa secara terbuka melakukan ritual penganugerahan. Setelah semuanya selesai, kau bisa menyalahkannya kepada Amon. Tentu saja, kau harus berpura-pura cukup berhati-hati dan waspada. Kau harus bersiap menjalani pemeriksaan oleh seorang psych analis dan Beyonder lain dari urutan berbeda ketika semuanya berakhir. Mengenai masalah ini, kau bisa meminta bantuan Tuan Full. Dengan saran The Hanged Man, Derek berjalan mengitari meja 2 kali, menutup jendela dengan hati-hati, menyalakan lilin, lalu menyiapkan ritual penganugerahan. Di atas kabut abu-abu, dalam istana kuno yang menjulang tinggi, Klein sedang menatap kosong pada pilar-pilar batu yang menopang kubah, merasa bahwa bangunan yang ia wujudkan menyerupai kuil Athena. Apakah karena alam bawah sadarku? Pikirnya melayang. Saat itu, bintang merah gelap yang berhubungan dengan The Sun mulai memancarkan cahaya, dan cahaya itu dengan cepat menyebarkan ria, untuk membentuk sebuah pintu ilusi dan misterius. Di atas kabut abu-abu, sejumlah kecil kekuatan terusik dan mengalir seperti air. Mendengar permohonan bertumpuk itu, Klein menundukkan kepala dan melihat All Black Eyes yang diletakkan di depannya. Semoga Little Sun tidak kehilangan ini. Kalau tidak,
The World harus dikorbankan dengan mulia. Karena benda itu, Klein, yang bukan seorang marionetis, bisa diam-diam mengendalikan The World sebagai sosok palsu, membuatnya bertindak seolah ia makhluk hidup berbadan daging. Jika benda itu hilang, ia harus membiarkan The World mati untuk mencegah trik itu terbongkar. Sambil menghela napas, Klein memancarkan spiritualitasnya, mengaduk kekuatan kabut agar mengalir menuju pintu ilusi itu, memaksanya terbuka sedikit dan menstabilkan jalur transmisi. Tak lama setelah itu, ia memasukkan All Black Ice ke dalam sebuah kotak besi dan melemparkannya ke celah pintu misterius. Ia berkata santai, "Jangan sentuh barang di dalamnya." Setelah melakukan semua ini, ia tidak tinggal lebih lama, karena ia tahu bahwa Little Sun tidak akan bisa segera menemukan kesempatan untuk bertindak, dan ia juga tidak yakin kapan Nona Magician bisa menyelesaikan penyalinan 2 bab pemandangan di dunia roh. Melonggarkan spiritualitasnya, sosok Klein menghilang dari ruang di atas kabut abu-abu. Di rumah keluarga Berg di kota Perak. Begitu Derek melihat kotak besi hitam di atas altar, ia mendengar suara familiar Tuan Full. "Jangan sentuh barang di dalamnya. Jangan disentuh." Derek mencatat peringatan itu dan bertekad untuk mematuhinya sepenuhnya. Setelah berterima kasih kepada The Fool dan Tuan World, serta mengakhiri ritual penganugerahan, ia membuka kotak itu dengan sangat hati-hati dan memeriksa isinya. Itu adalah sebuah mata hitam pekat tanpa pupil. Hanya dengan melihatnya, pikirannya menjadi kacau, dan pemikirannya melambat. Bisikan samar, kabur, seolah-olah gila terdengar di telinganya. Setelah tubuhnya tersentak oleh rasa menggigil tiba-tiba, Derek menutup kotak besi itu rapat-rapat, mengambil belati perak, dan menyegelnya sepenuhnya dengan dinding spiritualitas. Kemudian, ia memasukkan kotak besi itu ke kantong rahasia di bagian dalam pakaiannya, memperbaiki posisi kapak badai, dan meninggalkan ruangan menuju lapangan pelatihan. Para anggota tim eksplorasi masih berada dalam karantina tersamar. Namun, Derek tidak berencana bertindak hari ini. Ia mengikuti instruksi Tuan Hangedman, dan berencana mengamati situasi terlebih dahulu, dan menunggu kesempatan dengan sabar. Tentu saja, jika ada peluang bagus, ia harus bertindak tegas. Setibanya di lapangan pelatihan, Derek mengitari area tim eksplorasi, dan melihat mereka berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang, berbisik satu sama lain. Tetapi begitu mereka sadar sedang diperhatikan, mereka segera diam dan berdiri tanpa suara. Sesekali mereka melangkah beberapa langkah, seperti zombie yang baru merangkak keluar dari kegelapan. Apa yang akan mereka lakukan jika aku menghapus dinding spiritualitas sekarang dan membiarkan mereka merasakan perasaan yang dipancarkan oleh benda milik Tuan World? Apakah mereka akan menoleh bersamaan untuk melihatku? Derek membayangkan semua orang menoleh dengan mata dingin tanpa emosi, dan ia merasakan ketakutan aneh yang tak terlukiskan. Ia menarik napas dan berkata pada dirinya sendiri untuk bersabar, menunggu, dan tidak panik. Kota Perak, di puncak menara, di ruangan milik kepala suku. Demon Hunter Colin Iliad yang sedang menenangkan pikiran sambil memejamkan mata, menoleh ke sudut gelap. Sebuah sosok berdiri dari lantai dengan postur terpelintir. Tubuhnya bergoyang sedikit, dan berbicara dengan suara seperti gesekan logam. Yang mulia, Derek Berg telah melakukan ritual lain. Berdasarkan pengamatanku, sepertinya itu ritual permohonan penganugerahan. Itu sangat mirip dengan ritual pengorbanan yang biasanya kita lakukan, tapi bedanya, ia menerima respons dan diberi sebuah kotak besi hitam. Aku tidak bisa melihat dengan jelas apa isinya, tapi benda itu memberiku perasaan jahat dan berbahaya. Pada titik ini, bayangan itu memohon dengan cemas. Yang mulia, ini pasti diarahkan oleh orang misterius itu. Kita harus segera bertindak dan tidak membiarkan ini berlanjut. Kalau tidak, Derek Berg cepat atau lambat akan memanggil dewa jahat atau keberadaan serupa, menghancurkan seluruh kota Perak. Ekspresi Colin menjadi sangat serius. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir perlahan, berkata, biarkan kita menunggu sedikit lebih lama. Sampai sekarang, kita masih belum mengetahui tujuan orang misterius yang menyebut dirinya Amon itu.
Kita tidak mengerti mengapa ia hanya mengirim satu avatar ke kota perak setelah menemukannya, dan apa tujuan tinggal sabar di penjara bawah tanah selama 42 tahun. Jika tujuannya hanya untuk menghancurkan kita, ia tidak akan melakukan tindakan yang tak dapat dimengerti itu. Tunggu sedikit lagi, ini mungkin harapan tersembunyi kita, harapan bagi kita untuk bertahan ketika kiamat tiba. Begitu ia selesai berbicara, sebuah kilatan petir melintas di luar jendela, menerangi langit gelap dan ruangan kelabu itu. Menjelang sore, klien akhirnya menerima doa Nona Magician dan memperoleh 2 bab pertama, pemandangan di dunia roh, melalui ritual pengorbanan. Saat duduk di kursi milik The Fool, ia membalik-balik buku catatan salinan itu dengan santai, membacanya baris demi baris. Ia terkejut mendapati dirinya semakin mudah tersulut emosi. Ada apa ini? Kata-kata itu jelas tidak mengandung spiritualitas, dan kertasnya pun biasa saja. Ini tidak mungkin merupakan artefak tersegel, jadi bagaimana bisa memengaruhi kondisi pikiranku? Selain itu, aku berada di atas kabut abu-abu, tempat yang bahkan dapat memutus pengaruh dewa sejati. Klein mengernyit, menyandarkan punggung, dan mengingat kembali informasi dalam Book of Secrets yang memiliki fenomena serupa. Tak lama kemudian, ia kira-kira memahami alasannya. Jika keberadaan tertentu dideskripsikan secara rinci, bahkan bila ditulis dalam bentuk teks, itu tetap dapat memengaruhi pikiran dan kondisi mental pembacanya. Di antaranya, yang paling mengerikan adalah catatan tentang dewa sejati. Sebuah buku yang menjelaskan satu dewa secara mendetail dapat membuat semua pembacanya menjadi gila atau bahkan menyimpang keyakinannya. Sedangkan untuk Beyonder, ada kemungkinan besar mereka kehilangan kendali. Pemandangan di dunia roh ditulis oleh seorang leluhur keluarga Abraham. Ia mencatat semua hal aneh dan luar biasa yang terjadi saat ia menjelajahi dunia roh. Pada bab pertama, ia menggambarkan cahaya-cahaya di dunia roh. Ia percaya bahwa 7 cahaya murni dengan warna berbeda itu mengandung pengetahuan tak terbatas dari berbagai ranah, dan bahwa para pengelana dimanapun mereka berada, pasti bisa melihat cahaya-cahaya itu menyelimuti tempat yang lebih tinggi. Yang lebih mengejutkan, ke-7 cahaya itu hidup. Mereka seperti tubuh roh yang berkelana di sana. Dalam ranah mistisisme, banyak ritual rahasia sebenarnya ditujukan kepada 7 cahaya murni itu, dan melalui hubungan rahasia mereka, seseorang bisa mendapatkan sebagian pengetahuan. Karena itu, banyak ahli mistisisme menyebut 7 cahaya murni itu sebagai master atau guru. Sebagai tanggapan atas itu, ke-7 cahaya murni tampak sangat senang. Mereka bahkan menarik beberapa makhluk dunia roh untuk membentuk organisasi rahasia yang khusus mengajarkan orang. Great White Brotherhood. Sang pengelana dari keluarga Abraham mencatat pertemuannya dengan cahaya kuning. Fenitan. Mengandalkan kekuatan ruang misterius di atas kabut abu-abu, Klein dengan cepat memulihkan kondisi mentalnya dan melanjutkan membaca bab kedua dari pemandangan di dunia roh. Sang pengembara dari keluarga Abraham, pemilik buku catatan itu, mengklaim bahwa ketika ia tersesat ke kedalaman dunia roh, ia bertemu dengan seorang tetua berjubah kuning lemon. Tubuh tetua itu tembus pandang, dan secara aneh mirip dengan makhluk-makhluk dunia roh di sekitarnya, tetapi sikapnya mengejutkan. Ramah. Pengembara dari keluarga Abraham itu bercakap-cakap dengan sang tetua untuk beberapa waktu, dan ia terkejut ketika mengetahui bahwa tetua itu ternyata salah satu dari 7 cahaya murni yang menyelimuti dunia roh di ketinggian tertinggi, cahaya kuning, Fenitan. Fenitan memberitahu sang pengembara keluarga Abraham bahwa karakteristik dirinya adalah nalar dan adaptasi, bahwa ia adalah simbol ilmu perbintangan, dan bahwa permata yang bersesuaian dengannya adalah zamrud. Ia menyinggung, dengan nada cukup cemas, sebuah ramalan yang berasal dari dirinya sendiri. Mengarahkan pandangan dari kosmos, daratan hancur. Segala sesuatu di dunia akan lenyap. Ia percaya bahwa itu akan menjadi akhir dunia dalam waktu 200 tahun. Tak ada yang akan selamat darinya. Pengembara dari keluarga Abraham itu tidak terlalu bereaksi atas komentar ini. Sebaliknya, ia bertanya bagaimana ia dapat menghilangkan kutukan garis darah keluarganya.
Cahaya kuning, Fenitan, mengatakan bahwa dalam satu sisi, itu memang sebuah kutukan, tetapi sifatnya sama sekali berbeda dari kutukan dalam mistisisme. Solusinya berada di masa depan, di tangan seorang apprentice yang dibantu oleh suatu keberadaan tersembunyi. Ia juga memperingatkan sang pengembara keluarga Abraham bahwa hari ketika kutukan itu terangkat adalah awal dari kehancuran sejati keluarga Abraham. Adapun bencana seperti apa itu, ia mengatakan bahwa ia sendiri tidak begitu yakin. Ia percaya bahwa itu melibatkan suatu keberadaan agung di tingkat para dewa. Dalam bab kedua, pemandangan di dunia roh, pemilik buku catatan itu menyinggung hal lain. Fenitan menyebut sebuah masalah lain. Para penguasa Great White Brotherhood sering memasuki dunia nyata dan melalui berbagai metode, berubah menjadi manusia dan mengajarkan pengetahuan di domain masing-masing. Sejak zaman kelima, banyak tokoh mentor di berbagai bidang adalah inkarnasi mereka. Sebagai contoh, ahli perbintangan terbesar dalam 1000 tahun terakhir, D. Forsman, yang membuktikan bahwa dunia mereka saat ini adalah sebuah planet, ternyata tak lain adalah inkarnasi manusia dari cahaya kuning, Fenitan. Berdasarkan ini, pemilik buku catatan itu mengemukakan teori inkarnasi cahaya murni manakah Rosel Gustav, yang bisa dianggap sebagai mentor di banyak bidang. Tidak, dia bukan. Jika kau ingin memikirkan seperti itu, mungkin dia cahaya hijau. Klein mengangkat tangan dan mengusap pelipisnya. Berdasarkan ini, ia menilai bahwa pemilik buku catatan itu bukanlah Beyonder kuno. Namun, dari fakta bahwa orang tersebut tidak menyebut Rosel sebagai kaisar, perjalanan di dunia roh itu kemungkinan terjadi ketika Rosel masih menjadi konsul, atau ketika deklarasinya sebagai kaisar belum diakui secara luas. Tentu saja, hal itu tidak menafikan kemungkinan bahwa para Beyonder keluarga Abraham tidak mengakui kaisar manapun selain Kaisar Tudor. Seorang pengembara yang bisa menjelajah dunia roh pasti urutan yang cukup tinggi. Jika ia Beyonder urutan tinggi, Tuan Dor pasti sudah lama diselamatkan, dan kutukan garis darah itu takkan lagi ada. Jadi pemilik buku harian itu mungkin seorang Beyonder urutan 5 atau urutan 6 dengan item mistik. Walaupun keluarga Abraham telah merosot, mereka tidak lemah. Kenapa ramalan cahaya kuning, Fenitan, mirip dengan ramalan sekte Demones dan Aurora Order? Apakah kiamat sudah dekat? Dari periode yang kuprediksi, kiamat seharusnya hanya 2-3 dekade dari sekarang. Klein mengernyit sambil berpikir. Rosel menjadi konsul pada 1173, dan sekarang adalah November tahun 1349, selisih 176 tahun. Dan cahaya kuning Fenitan pada masa itu meramalkan bahwa kiamat akan terjadi dalam 200 tahun. Dengan mempertimbangkan bahwa perkiraan Klein hanya berupa perkiraan rentang waktu, ada kemungkinan bahwa ia berada 24 hingga 50 tahun dari apokalips. Rosel memproklamirkan dirinya sebagai kaisar pada 1192 dan dibunuh pada 1198. Walaupun dua bab pertama, pemandangan di dunia roh tidak memberikan pengetahuan praktis, keduanya telah membuka wawasannya, memungkinkannya memahami situasi dunia roh sampai batas tertentu, serta keberadaan 7 cahaya murni dan Great White Brotherhood. Jadi, ketika naik urutan, cahaya murni yang terlihat di ketinggian ekstrim setelah berubah ke bentuk tubuh roh dan melakukan ritual yang bersesuaian, adalah cahaya murni dunia roh. Selain itu, mereka hidup dengan pikiran mereka sendiri. Betapa menakjubkan. Dua bab pertama, pemandangan di dunia roh, tidak sepenuhnya tanpa pengetahuan praktis. Setidaknya, aku tahu bahwa nama asli cahaya kuning adalah Fenitan, dan permatanya adalah Zamrud. Aku mendapat banyak informasi detail, dan aku bisa menggunakannya untuk merancang ritual perbuatan rahasia yang mengarah padanya. Tapi untuk saat ini, tidak akan banyak berguna. Klein berpikir sejenak, lalu menutup buku catatan salinan itu dan kembali ke dunia nyata. Ada hal lain yang lebih penting daripada berkomunikasi dengan cahaya kuning, Fenitan. Klein mengeluarkan selembar kertas, mengangkat pena, dan menulis surat kepada sang penemu, Leopard, menanyakan pada tahap apa proses paten sepeda berada, mengapa belum berhasil, dan apakah ia memerlukan pengacara untuk membantunya. Dengan terbentuknya prinsip-prinsip magician,
Pencernaan total ramuan itu tidak akan memakan waktu lebih dari 2 bulan, dan ia harus menabung secepat mungkin untuk biaya bahan Beyonder yang dibutuhkan agar ia dapat naik menjadi faceless. Dari bahan-bahan tersebut, The Sun mungkin bisa menyediakan satu item secara gratis karena All Black Eye, tetapi item yang lain harus klien cari sendiri. Yang ia tahu, bahan Beyonder yang sesuai untuk urutan 6, semuanya di atas 1.500 pound. Dan biasanya berada pada kondisi di mana permintaan jauh melebihi pasokan. Selain 2 bahan utama, bahan tambahan termasuk darah, Thousand Faced Hunter, dan rambut Deep Sea Dragon. Kedua item ini sangat langka dan kaya spiritualitas, membuatnya sangat mahal. Menghasilkan uang itu sulit, tetapi membelanjakannya mudah. Andai saja aku bisa menjual karakteristik werewolf dan interrogator, aku bahkan tidak bisa menyia-nyiakan satu penny atau soli pun. Klien menyegel amplop itu dan menempelkan perangko. Ia tahu berapa banyak uang yang ia miliki tanpa perlu menghitung. 624 pound dalam bentuk uang kertas, dan 5 koin emas 1 pound, ditambah 7 uang kertas soli, dan beberapa keping tembaga. Benar, Nona Magician akan membayar 600 pound untuk karakteristik Beyonder Sheriff yang diperuntukkan bagi Nona Sio. Semoga mereka bisa mengumpulkan uang itu secepat mungkin. Klien diam-diam menyemangati kedua wanita itu. Jadi, kau memberitahuku bahwa lingkaran Beyonder yang baru-baru ini kau ikuti memiliki kedua bahan Beyonder untuk ramuan Sheriff, dan harganya sangat masuk akal. 600 pound untuk semuanya? Sio membuka lebar matanya sambil menghujani dengan pertanyaan. Ia baru saja kembali dari Eastborough untuk mencari tahu siapa yang belakangan ini memantau ke Vim. Ya, dia penjual yang sangat terpercaya. Satu-satunya masalah adalah proses verifikasi untuk masuk sangat ketat, jadi aku tidak akan bisa mengajakmu dalam waktu dekat. Apa yang dikatakan Force sepenuhnya benar. Itu luar biasa. Sio tidak mencurigai temannya, tetapi ia melangkah maju 2 langkah dengan bersemangat. Tiba-tiba, ekspresinya meredup. Tapi, aku tidak punya cukup uang. Foss mencibir kecil dan bertanya, berapa banyak yang kau punya sekarang? Dengan menghitung deposit 30 pound dari pekerjaan kali ini, totalnya 310 pound, jadi aku masih kurang setengahnya. Sio menggaruk rambut pirangnya yang pendek. Biarkan aku pikirkan, di mana aku bisa meminjam 300 pound. Bank tidak akan memberi pinjaman pada bounty hunter seperti aku, dan para rentenir bunganya terlalu tinggi. Mungkin Nona Audrey? Ia pernah mendengar dari Force bahwa temannya baru saja membeli resep ramuan Trickmaster seharga 450 pound. Jadi, ia tidak berniat meminjam uang dari Force. Kenapa kita semua begitu miskin? Force tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Nona Audrey jarang keluar belakangan ini. Sepertinya dia sibuk dengan hal lain, dan meminjam uang darinya tidak selalu bisa dilakukan tepat waktu. Kita bisa coba ke Viscount Glen terlebih dahulu. Kalau terlalu lama, aku yang bantu bayarkan sisanya. Aku punya 430 pound. Itu cukup. Sio berkedip, lalu menundukkan kepala. Dengan suara berat, ia berkata, Force, kau yang terbaik. Ketika aku naik menjadi sheriff, aku akan menghasilkan lebih banyak uang. Force tersenyum dan menggelengkan kepala. Kalau begitu, kenapa kau tidak melakukan pekerjaan bersih-bersih hari ini? Bagaimana? Kota Perak. Derek meninggalkan lapangan latihan dan pulang. Ia baru saja menanyakan kapan anggota tim eksplorasi akan dilepaskan dari karantina, dan ia mendapat jawaban. Ketika petir hari ini mereda, duduk di meja kayu tua, Derek kembali memikirkan rencananya, mengingat pengingat dari Tuan Hangman. Jika tidak ada saksi yang cocok untukmu, maka kau bisa saja menggunakan Beyonder yang sedang memantau dirimu. Namun bagaimana aku tahu kapan aku sedang dipantau? Tuan Hangman mengatakannya dengan begitu yakin, tetapi tidak memberikan detail. Banyak pertanyaan muncul dalam diri Derek, tetapi ia tidak menemukan cara untuk memastikannya. Walaupun ia merasa malu meminta bimbingan Tuan Full tentang masalah ini, ketika mempertimbangkan bahwa masalah ini berkaitan dengan kelangsungan hidup Kota Perak, ia memberanikan diri. Ia menyebut nama The Fool dengan suara rendah, dan ia menjelaskan secara singkat kesulitannya.
Setelah beberapa saat, ia melihat Tuan Full duduk di tengah kabut abu-abu yang tak berujung. Ia mendengar jawaban singkat. Sentuh item di dalam kotak besi itu. Jangan lebih dari 3 detak jantung. Persiapkan dirimu sebelumnya. Perhatikan asal garis-garis hitam itu. Semudah itu, Derek berterima kasih kepada Tuan Full dengan sukacita. Ia menyesuaikan posisinya, dan dengan tenang menyelipkan tangan ke saku bagian dalam bajunya. Saat dinding spiritual diturunkan, jari-jari Derek mendorong terbuka kotak besi itu, dan menjelajah ke dalam dengan hati-hati. Tiba-tiba, ia menyentuh benda yang dinginnya menusuk, dan garis-garis hitam ilusif muncul di depan matanya. Pada saat yang sama, pikirannya bergemuruh, seakan-akan sebuah raungan ilusi merobek kedua telinganya. Tubuh Derek terkejut hebat, dan air mata serta ingus membanjiri wajahnya karena rasa sakit. Ia hampir lupa apa yang harus ia lakukan, tetapi untungnya, dalam batas penglihatannya, ia melihat garis-garis hitam itu berkumpul. Di sudut gelap itu, tampak ada sebuah bayangan. Derek segera menarik tangannya, seakan baru saja menyentuh besi solder panas. Ia ambruk ke lantai dan mulai kejang seolah tersambar petir. Mulutnya terbuka tak tertutup, dan air liur mengalir terus. Butuh hampir 1 menit bagi Derek untuk pulih, menutup kotak itu kembali, dan menyegelnya dengan dinding spiritual. Ia berdiri dan meneguk air dingin, kini sadar bahwa seseorang sedang mengawasinya saat itu juga. Setelah entah berapa lama, Derek tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. "Siapa?" tanyanya, sedikit kebingungan. Suara ceria terdengar dari luar. "Itu aku, Dark. Tim eksplorasi sudah keluar dari karantina. Bukankah kau ingin tahu tentang pengalaman kami kali ini?" Dark? Sosok Dark muncul dalam benak Derek. Ia bertubuh sedang, agak berisi, dan kuat. Ia adalah remaja optimis dan ceria, yang sering menampilkan senyum ramah. Ia adalah teman sekelas saat pendidikan umum, dan rekan satu regu patroli. Namun setelah penjelajahan ke kuil setengah hancur milik Fallen Creator itu, ia menjadi pendiam dan hanya menebar senyum tipis pada semua orang. Begitu ia mengingat perubahan Dark Regents, tubuh Derek bergetar, sebuah rasa dingin merayap naik di sepanjang tulang belakangnya. Kenapa dia tiba-tiba datang mencariku? Bukankah seharusnya dia pulang setelah dilepaskan dari karantina? Saat itu, banyak pertanyaan bermunculan di benak Derek. Tiba-tiba, ia terpikir sebuah kemungkinan. Elder Lovia tahu bahwa aku sudah curiga ada sesuatu yang tak wajar pada mereka, lalu ia mengirim Dark untuk menanganiku. Derek pertama-tama terkejut dan dipenuhi kengerian. Namun segera setelah itu, ia merasa hal itu mungkin bukan hal buruk. Tuan Hangman mengatakan, jika tidak ada saksi yang cocok untuk bersaksi bagimu, maka gunakan saja Beyonder yang memantau dirimu. Dan sekarang, orang yang memata-matai dirinya ada di sudut itu. Jika Dark tiba-tiba menyerangnya, maka ia pasti akan memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Dengan begitu, meskipun ia tidak menggunakan item milik Tuan World, ia tetap bisa membuat semuanya berjalan lancar. Derek menoleh ke jendela. Saat itu, frekuensi kilat sudah turun ke titik terendah. Hanya setelah 1 atau 2 menit, barulah seberkas kilat melintas dan menerangi separuh langit. Seluruh dunia dan sebagian besar kota Perak tenggelam dalam kegelapan pekat hampir sepanjang waktu. Jika ia sendirian, Derek tidak akan repot-repot menyalakan lilin. Ia suka berbaring tenang di ranjang sambil memikirkan banyak hal. Tentu saja, ia sadar itu cukup berbahaya. Jika tidak ada cahaya untuk mengusir kegelapan, monster bisa tiba-tiba muncul, bahkan di dalam kota Perak. Namun Derek adalah light suppliant, jadi ia memiliki atribut cahaya, dan tidak takut jika sesuatu seperti itu terjadi. Tok, tok, tok. Dark mengetuk 3 kali lagi, seolah mendesak pemilik rumah untuk membuka pintu. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Dia selalu sopan. Derek tiba-tiba merasakan duka mendalam. Ia mengeluarkan sebatang lilin dari kotak kayu dan meletakkannya di atas meja. Ia menggosok jarinya, menciptakan nyala api keemasan. Api itu menyalakan lilin, memenuhi ruangan dengan cahaya redup yang hangat,
disertai aroma menusuk namun samar. Lilin-lilin di kota Perak kebanyakan dibuat dari lemak dan minyak, hasil pemurnian tubuh monster. Karena asalnya berbeda-beda, bau yang dihasilkan pun beragam. Setelah menarik napas panjang, Derek berjalan ke pintu dengan kewaspadaan tinggi, lalu membukanya. "Apa yang membuatmu lama sekali?" tanya Dark dengan senyuman. "Aku sedang mencari lilin," jawab Derek. Ia tidak berani membiarkan punggungnya menghadap Dark. Ia memilih berjalan berdampingan. Bersama teman sekelas dan rekan setimnya itu, ia kembali ke meja dan duduk. "Kau mau coba buah dum yang baru dikeringkan ini?" Dark bertanya sambil tersenyum, mengeluarkan kantong kain kecil dari pinggangnya. Buah dum adalah salah satu camilan sangat langka di kota Perak. Buah itu berasal dari tanaman bernama dum blood vine, organisme yang tidak butuh cahaya untuk tumbuh. Ia hidup dengan menyerap nutrisi dari mayat busuk. Tanaman itu cenderung menyerang dan tergolong monster lemah yang cukup umum. Setiap dum blood vine memiliki banyak buah hitam sebesar ibu jari. Buahnya bisa dimakan langsung. Renyah dan manis, tapi tidak mengenyangkan dan tak memberi nutrisi penting. Hanya camilan sehari-hari. Poin jasa dari satu patroli bisa ditukar dengan beberapa kantong besar. "Tidak, tak perlu." Derek menggeleng hati-hati. "Baiklah." Dark menuangkan setumpuk buah hitam dari kantongnya, mengambil satu, dan memasukkannya ke mulut sambil mengunyah berisik. Derek berpikir sejenak lalu bertanya, "Apa kalian menemui monster di area bawah tanah kuil?" Dark berhenti mengunyah dan menjawab sambil tersenyum. "Ada cukup banyak, tapi tak terlalu kuat. Kami menyingkirkan mereka dengan mudah. Tempat itu sudah lama hancur, monster kuat pasti sudah lama pergi." Ia berhenti sejenak, lalu sudut bibirnya terangkat. "Kami menemukan beberapa tanaman aneh di dasar kuil. Bentuknya mirip jamur seperti yang digambar di kelas pengetahuan umum. Warnanya cerah dan tampak sangat menggugah selera. Sudah dipastikan bisa dimakan. Mereka bisa meningkatkan spiritualitas dan memperkuat tubuh. Jika dimakan bersama daging monster panggang, aromanya luar biasa." Saat ia mengatakan itu, ia mengeluarkan benda berbentuk jamur sebesar telapak tangan dari kantong lain. Batangnya putih seperti susu, tudungnya merah kristalin cerah, dihiasi bintik-bintik emas gelap. Hanya melihatnya saja membuat Derek menelan ludah, seolah ia sudah kelaparan berhari-hari. Di bawah cahaya lilin yang redup, benda menyerupai jamur itu berkilau dengan pesona yang sangat menggoda. "Ini untukmu." Dark tersenyum hangat. "Baik, baik." Derek hampir saja langsung mengambil dan memasukkannya ke mulut. Namun akhirnya ia berhasil memaksa dirinya berkata, "Akan kucoba besok." Dark tidak mengatakan apapun lagi. Ia mendorong jamur itu ke arah Derek dan kembali mengunyah buah dum. Dengan susah payah, Derek mengalihkan tatapannya dari jamur itu dan bertanya, "Apa kalian menemukan hal lain dalam ekspedisi ini?" "Ya." Dark menghentikan makannya dan memegang buah dum hitam. Jawabannya sangat serius. "Kami menemukan banyak mural, serangkaian mural yang berkesinambungan." "Kau masih ingat patung di kuil itu?" "Ingat." Derek melirik jamur itu sambil mengangguk. Sebuah salib besar dengan seorang pria telanjang, yang dipaku di atasnya dalam posisi terbalik, dan permukaannya sengaja dibaluri banyak darah. Dark memutar buah hitam itu di tangannya. Mural yang baru ditemukan memberitahu bahwa para pembangun kuil percaya patung itu mewakili Tuhan yang menciptakan segalanya, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan tanah ini, tapi justru menanggung sebagian besar dosa kita saat kataklizm datang. Dari posisi tegak menjadi terbalik, dari berjalan bebas menjadi dipaku di salib, dan meneteskan darah menggantikan kita. Kasih karunia Tuhan tiada batas. Kita bukan yang ditinggalkan, tapi justru umat pilihan yang dicintai. Tanpa Tuhan menanggung dosa kita dan menumpahkan darah menggantikan kita, kota Perak sudah lama hancur. Manusia sudah lama lenyap. Namun, di dunia luar, di kerajaan Loen, tempat Tuan Hangman, Nona Justice dan yang lainnya berada, tidak ada kutukan, tidak ada kegelapan ekstrim, tidak ada monster yang bersembunyi.
Kita bukan umat pilihan yang dicintai. Derek membantah dalam hati. Jika itu benar, maka kita hanya perlu mengganti simbol dan nama kehormatan yang sesuai dalam ritual. Maka kita bisa menerima respons Tuhan lagi. Dark melanjutkan penjelasan mengenai mural itu, beserta spekulasinya. Semakin lama, Derek semakin sulit menahan godaan jamur itu. Tidak, aku tidak boleh memakannya. Jika ku makan, aku bisa menjadi seperti Dark dan lainnya, sepenuhnya dikorup oleh fallen creator dan berubah menjadi pengikut fanatik. Bahkan jika ada yang memataiku, mereka tidak akan menyadari apapun. Kengerian menyergap Derek. Ia harus melakukan sesuatu untuk keluar dari situasi itu. Mengusir Dark dan mengembalikan jamurnya? Namun itu berarti membuang kesempatan ini. Kesempatan. Tatapan Derek jatuh pada api lilin kuning yang menyala tenang. Akan kuambilkan air untukmu. Ia menjalankan rencana yang ia bahas dengan Tuan Hangman dan berdiri dengan tenang. Dark mengangguk sambil memasukkan buah dum hitam ke mulut dan mengunyahnya berisik. Saat Derek menuang air, ia sengaja memperlambat gerakannya, menundukkan kepala, dan melafalkan nama kehormatan Tuan Full. Akhirnya ia berkata, "Aku, hambamu yang setia, memohon perhatianmu. Aku memohon agar engkau menerima persembahannya. Aku memohon agar engkau membuka gerbang menuju kerajaanmu." Wush! Angin kuat berhembus di dalam ruangan. Kekuatan alam yang dipicu oleh mantra itu membentuk gelombang jelas. Pada saat yang sama, Dark yang baru saja mengambil buah dum, tiba-tiba mendongak dan menatap Derek. Apa yang terjadi? Derek tidak menjawab. Satu tangan menggenggam kapak badai, tangan lainnya masuk ke saku rahasia, menyingkirkan dinding spiritual di luar kotak besi. Derek menatap Dark dengan kewaspadaan ekstrim, dan melihat ekspresi temannya itu menggelap, sementara jejak merah terang muncul di mata biru Dark. Di tangannya, buah dum itu menanggalkan warna hitamnya, dan berubah menjadi warna pucat berdaging. Itu bukan buah dum. Itu sebuah jari manusia yang bersimbah darah. Tumpukan buah dum di meja adalah tumpukan jari manusia. Jamur berwarna cerah itu juga berubah bentuk. Ia tak lagi indah, tak lagi menggugah selera. Ia adalah sepotong kulit kepala berlumur darah, dengan rambut hitam pendek menempel di atasnya. Menatap Derek, Dark membuka mulutnya. Suaranya dingin dan menggema. Apa yang sedang kau lakukan? Backlund, Jalan Minsk nomor 15. Segera setelah Klein, yang telah berselimut hangat di bawah selimutnya, mendengar doa dari Little Sun, ia berjuang bangkit, memunculkan dinding spiritual, lalu melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam, dan tiba di atas kabut abu-abu. Duduk di kursi The Fool, ia tidak terburu-buru meninjau permintaan Little Sun. Ia lebih dulu memunculkan kartu Black Emperor, figur kertas, dan item lainnya di atas meja perunggu panjang, tertata rapi. Menurut rencana The Hangman, adegan ketika The Sun memicu mutasi anggota tim eksplorasi akan terjadi dalam ritual persembahan. Dengan begitu, ketika semuanya selesai, akan sangat mudah membuat objek yang dipinjam dari The World menghilang dari tempat kejadian, menghapus semua bukti. Setelah itu, semua kesalahan bisa dialihkan kepada Amon. Adapun Tuan Full, Klein telah menyetujui permintaan Little Sun untuk menyederhanakan ritual tanpa peduli. Yang dibutuhkan hanyalah langkah-langkah kunci. Pada titik ini, ia menunggu pendahuluan ritual selesai agar bisa memberikan respons. Di rumah keluarga Berg di kota Perak, melihat kulit kepala berlumuran darah itu, Derek tiba-tiba teringat bagaimana wujud sebelumnya. Itu adalah sebuah jamur yang indah dan menggoda, sampai-sampai ia hampir kehilangan kendali dan ingin menelannya. Buah dum yang dibagikan Dark kepadanya dan mengeluarkan suara keras renyah saat digigit, ternyata adalah potongan jari manusia yang berdarah dengan kulit yang agak pucat. Pada saat itu, perut Derek kejang hebat, dan asam lambung menyembur naik ke tenggorokannya. Menahan dorongan untuk muntah, ia cepat-cepat melantunkan sebaris lirik, "Tuhan,
Mohon turunkan kerajaanmu ke tanah ini. Musuh-musuhmu akan tercerai-berai, dan para pengikutmu akan bersuka cita. Ada sentuhan kehangatan dan kesucian dalam nyanyian itu, dan Derek merasakan seluruh rasa tidak nyaman di tubuhnya melemah. Spiritualitasnya juga menjadi penuh dan hidup. Keberanian, kekuatan, dan kelincahannya semuanya meningkat pesat berkat nyanyian itu. Itu adalah kekuatan Beyonder dari seorang bard urutan 9. Dark menatap mantan teman sekelas sekaligus rekan satu timnya itu bernyanyi, dengan ekspresi yang semakin gelap. Cara ia berbicara makin lama makin tidak seperti manusia. Apa itu yang ada di tubuhmu? Apa itu yang ada di tubuhmu? Apa itu yang ada di tubuhmu? Tiba-tiba, pakaian Dark menggembung seperti disentak dari dalam, oleh sekumpulan ular berbisa yang melata. Wush! Tali-tali daging berdarah menembus pakaian hitam ketatnya. Permukaannya dipenuhi kulit kasar yang ditumbuhi rambut. Untaian-untaian daging itu mencambuk keluar, membuat Dark tampak seperti landak berdarah yang berbulu. Dengan satu hentakan, untaian daging itu menerjang Derek, yang masih berdiri di tempat. Derek, seorang anggota regu patroli yang sudah melihat banyak monster, tidak terlalu panik menghadapi situasi ini. Ia memutar pinggangnya, mengangkat lengan, dan mengayunkan kapak badai yang sudah berada di tangannya. Buk! Kapak badai membelah beberapa untaian daging berdarah, hingga terpisah dan jatuh ke lantai. Namun, karena saat itu malam di kota Perak, tebasan itu tidak memunculkan petir. Untaian daging yang lebih banyak menyerbu maju, membelit kapak badai berkali-kali, dan mencengkeramnya dengan gigih. Melihat senjatanya tidak bisa ditarik kembali, cahaya murni tiba-tiba menyala di mata Derek. Seolah-olah dua matahari kecil turun ke dalam ruangan, dan satu tangan lainnya memegang sesuatu dekat mulut dan hidungnya, seperti sedang berdoa. Tanpa suara, sebuah pilar cahaya murni turun dari langit, menghantam gumpalan daging berdarah yang menggumpal menjadi bola. Dark menjerit tak terkendali, dan banyak untaian daging berdarah jatuh ke lantai, gosong dan menghitam. Mereka menggeliat, berjuang seakan masih hidup. Spiritualitas yang terkandung di dalam untaian daging itu, tak lagi berada di bawah kendali pemilik aslinya, dan perlahan, mereka menyatu dengan kekuatan alam yang berasal dari mantra ritual pengorbanan, membentuk sebuah gelombang merah muda yang makin lama makin terang. Gelombang itu menyerbu ke dalam nyala lilin kuning redup, membuat cahaya itu membengkak tiba-tiba, membentuk sebuah pintu ilusi yang misterius. Derek sudah lebih dulu menggambar simbol penyembunyian The Fool pada lilin itu. Semua ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Semua ini membentuk sebuah upacara pengorbanan yang sederhana tetapi lengkap. Kaca! Saat kursi itu hancur, Dark menerjang Derek sambil mencambukkan untaian daging berdarahnya. Tak ada ketakutan atau kegelisahan di matanya, hanya hasrat paling murni dan paling fanatik. Pada saat inilah, Klein, yang berada di atas kabut, merespons. Dengan decitan, pintu ilusi bercorak aneh itu membuka sebuah celah kecil. Di balik celah itu tampak kegelapan, dalam tempat yang tak terhitung banyaknya bayangan transparan yang tak terdeskripsikan. Di atas bayangan-bayangan itu melayang 7 cahaya murni dengan warna berbeda, masing-masing mengandung pengetahuan tak berujung. Di atas cahaya itu, terdapat kabut abu-abu pucat yang tak bertepi, dan di atasnya lagi terdapat sebuah istana kuno yang mengawasi kabut itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan melompat keluar dari sudut gelap, dan menutupi Dark yang berada paling dekat. Untaian daging berdarah milik Dark semuanya terbungkus cairan pekat hitam, membuatnya seperti seekor kucing yang dimasukkan ke dalam karung burang. Bayangan itu tidak berhenti, ia merayap cepat di atas lantai, mengejar Derek yang sudah menghindar ke sisi lain ruangan, sambil berteriak tajam, "Berhenti! Apa yang sedang kau lakukan?" Sebagai seorang pengamat, rencananya semula adalah mengawasi dari jauh dan mencatat anomali. Ia hanya akan turun tangan ketika situasi tidak terkendali. Namun, ketika ia melihat pintu ilusi dengan simbol aneh itu terbuka, walau hanya sedikit, ia terintimidasi oleh pemandangan yang dalam, misterius, jauh, dan agung di baliknya. Ia secara naluriah percaya bahwa ini berhubungan dengan seorang dewa jahat yang mengerikan. Maka ia hanya bisa bertindak tergesa-gesa,
memberi perintah untuk memaksa menghentikan upaya Derek melakukan pengorbanan kepada makhluk itu. Namun Derek sudah memilih lokasi yang sejauh mungkin dari bayangan itu. Karena itu, untuk menghentikannya, sang bayangan harus melewati atau menundukkan Dark Regents terlebih dahulu. Ia memilih pilihan kedua, karena keanehan Dark terlalu jelas. Membelakangi makhluk seperti itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Memanfaatkan kesempatan itu, Derek mengeluarkan kotak besi dari kantong tersembunyinya dan melemparkannya ke arah pintu ilusi yang dipicu nyala lilin, ke arah celah yang menampilkan pemandangan magis itu. Saat kotak besi itu lenyap, pintu dengan simbol dan karakteristik aneh itu menutup dengan suara klang, lalu menghilang dengan cepat. Pada saat itu, Derek teringat perkataan Tuan Hangman, dan ia sengaja mengubah ekspresi wajahnya menjadi bengis, sambil bergerak ke arah bayangan. Sebelum bayangan itu menyelimutinya, ia tiba-tiba batuk keras dan menutup mulut sebelum jatuh ke lantai. Bayangan hitam itu merembes dan menelan tubuhnya sepenuhnya. Ruangan kembali sunyi, hanya ada 2 kepompong hitam besar di lantai. Beberapa saat kemudian, cairan pekat hitam itu mundur dan kembali membentuk sebuah bayangan. Dari kepompong itu, siluet Derek dan Dark muncul lagi. Yang pertama terbaring tak sadarkan diri, tetapi sebuah cacing kecil aneh dengan 12 cincin transparan jatuh dari tangannya. Yang kedua telah berubah menjadi gumpalan daging, menggeliat dan meraung bersiap menyerang. Melihat ini, sang pengamat tidak punya pilihan selain kembali mengerahkan sebagian kekuatan, membungkus Dark Regent sekali lagi, menenggelamkannya dalam cairan bayangan hitam, agar ia tidak bisa bergerak. Melihat jari-jari pucat yang tercerai-berai, dan kulit kepala berdarah dengan rambut hitam pendek, sang pengamat menarik napas dalam-dalam. Ia memakai kekuatan Beyondernya untuk mengendalikan bayangan di luar, menciptakan gelombang seperti pasang, untuk memberitahu ketua di dalam menara. Setelah melakukan itu, barulah ia memeriksa kondisi Derek dengan hati-hati, dan melihat cacing bening yang aneh itu. Ini, avatar Amon yang bersembunyi di tubuh Derek sudah mati? Gumam sang pengamat dengan terkejut. Mengingat keanehan Dark, mutasi yang mengerikan, serta jamur dan buah Doom, ia mulai punya gambaran kasar tentang yang terjadi. Mungkin Amon adalah musuh bebuyutan dalang yang merusak Dark. Untuk menggagalkan rencana pihak lain itu, Amon rela mengorbankan avatarnya. Kunjungan Derek ke lapangan pelatihan untuk mengamati tim eksplorasi dan laporannya pada ketua merupakan cara Amon menyingkirkan musuhnya tanpa mengekspos dirinya. Dalang di balik korupsi Dark telah menyadari keanehan Derek, jadi ia mengirim Dark untuk menguasainya. Kulit kepala berdarah dan jari-jari pucat itu adalah alat untuk mencapai tujuannya. Memikirkan itu, sang pengamat langsung sependapat dengan kekhawatiran sang ketua. Kiamat atau bencana yang lebih besar akan menimpa kota Perak. Itu sebabnya kota Perak berulang kali mengalami begitu banyak kejadian aneh dan keberadaan misterius yang bersembunyi di balik kegelapan. Di dalam ruangan ketua di menara, sang bayangan menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Colin Iliad, berambut kelabu dengan wajah penuh bekas luka, mengangguk ringan setelah mendengar laporan itu. Derek, atau lebih tepatnya, Amon, memang telah mempersiapkan segalanya sejak awal. Lilin dengan simbol yang terukir di atasnya, benda jahat yang dapat mengungkap masalah Dark, alasan Derek menuang air untuk berdoa bisik-bisik, serta akhirnya mengirimkan benda itu melalui ritual pengorbanan, semua menunjukkan bahwa seluruh situasi berkembang sesuai rencananya. Ada 2 pertanyaan. Pertama, simbol penyembunyian pada lilin itu merujuk pada siapa? Amon sendiri atau dewa di belakangnya? Kedua, mengapa Amon rela mengekspos keanehan tim eksplorasi dengan harga 1 avatar? Apakah karena dia musuh bebuyutan dalang itu? Lalu, mengapa dia tetap tinggal di kota Perak selama 42 tahun? Apakah mungkin dia sudah meramalkan hal ini jauh sebelumnya? Dan itulah sebabnya dia menemui tim eksplorasi 42 tahun lalu dan menanam avatarnya pada mereka agar bisa menggagalkan rencana sang dalang. Ia menunggu 42 tahun demi satu momen itu. Mendengar pertanyaan ketua, sang pengamat bayangan tiba-tiba berkata dengan tercerahkan, "Mungkin memang begitu.
Yang mulia, pikirkanlah, mengapa Amon sabar menunggu 42 tahun sebelum membuat Udel kehilangan kendali saat Derek dipenjara di sebelahnya. Karena waktu yang diramalkan sudah dekat, dan dia sangat membutuhkan tubuh bebas yang bisa ia tempeli untuk menggagalkan rencana sang dalang. Memang, selama ini kita hanya memikirkan apa yang berbeda dari Derek, dan tidak memperhatikan waktunya, jawab Ketua Kota Perak, Colin, sambil merenung. Sang pengamat bayangan segera berkata, "Yang mulia, mohon segera tahan semua anggota tim eksplorasi. Mereka pasti bermasalah. Dan, Elder Lovia, ada kemungkinan besar dia juga telah terkorupsi." Colin mengerutkan kening dan berkata, "Sebelum kau melaporkan ini kepadaku, bahkan sebelum Dark keluar, Lovia sudah datang padaku dan mengatakan bahwa ia mencurigai anggota tim eksplorasi telah terkontaminasi oleh sesuatu. Ia menyarankan agar kita diam-diam mengawasi mereka dan bila perlu menempatkan mereka untuk menjaga mausoleum terbalik Elder Hawick. Hawick adalah mantan ketua kota Perak yang membangun sendiri mausoleumnya. Setelah itu ia hidup di dalamnya, dan penampilannya semakin jarang. Akhirnya, pintu mausoleum tertutup dan tak bisa dibuka lagi." "Elder Lovia sudah lama mengatakan ada kejanggalan?" tanya sang pengamat bayangan dengan terkejut. Setelah jawaban positif diterimanya, ia bergumam pada dirinya sendiri, setengah ragu tetapi setengah lega. "Baguslah, kalau Elder Lovia tidak bermasalah. Aku sudah mengirim orang untuk mengunci seluruh anggota tim eksplorasi, tetapi kita tidak boleh mengabaikan kemungkinan lainnya." Ketua Colin menghela napas. "Panggil Ivor. Aku akan menginterogasi Derek Burke bersama dia." Di sebuah ruangan gelap yang kokoh, Derek Burke, yang sejak tadi berpura-pura tak sadarkan diri, tiba-tiba berguling dan berdiri. Kapak badai miliknya telah diambil seseorang dan dikirim untuk diperiksa. Semua kantong di tubuhnya juga sudah dikosongkan, tidak tersisa apapun. Derek menarik napas, lalu menatap sekeliling dengan mantap. Mendadak, matanya memancarkan dua kilatan seperti matahari, membuat seluruh ruangan tercermin jelas di dalam pandangannya. Perabotan di sana hanya terdiri dari sebuah meja dan dua kursi. Selain itu, lantai batu memiliki pola-pola aneh terpahat di atasnya. Sebuah lilin yang sudah setengah terpakai diletakkan di atas meja. Ini adalah perlengkapan standar untuk ruangan manapun di kota Perak, karena monster bisa tiba-tiba muncul bila kegelapan bertahan terlalu lama. Tanpa ragu sedikit pun, Derek duduk dan meraih lilin itu. Lalu, ia mematahkannya menjadi 3 bagian, satu sepanjang 3/4 ukuran aslinya, dan 2 sisanya dibagi dari 1/4 bagian yang tinggal. Setelah dimodifikasi Derek, inti dari ketiga batang lilin itu terbuka sempurna. Pak! Ia menggosokkan jari-jarinya, memunculkan nyala api keemasan yang menyalakan ketiga lilin tersebut. 2 di bagian atas mewakili Tuan Full, dan satu lainnya menjadi simbol Derek sendiri. Selesai menyiapkan semuanya, Derek tidak membakar bubuk herbal seperti prosedur biasanya. Sebaliknya, ia menuangkan minyak esensial, lalu bersandar sembari melafalkan nama kehormatan The Full dengan lembut, dan cepat memasuki kogitasi. Ia membacanya berulang-ulang, monoton, seperti menghipnotis dirinya sendiri. Dengan bantuan kogitasi, Derek memasuki keadaan aneh, pikirannya tertidur dalam, spiritualitasnya tersebar, tubuhnya terasa melayang, namun kesadarannya tetap jernih dalam keanehan itu. Jiwanya terus naik dan buyar, seperti diangkat ke atas. Inilah tidur berjalan buatan. Dengan izin Tuan Full, Derek boleh menyederhanakan beberapa langkah yang tidak perlu. Di atas kabut abu-abu, di dalam istana kuno menjulang. Klein, yang sedang memainkan All Black Eye, tiba-tiba melihat bintang merah tua milik Little Sun menyala terang, memadat menjadi bayangan manusia, membuat kekuatan ruang misterius itu sedikit teraduk. Melihat itu, ia tak bisa menahan diri untuk merasa lega. Artinya, Little Sun telah menyelesaikan bagian paling berbahaya dari operasi tersebut, dan kini yang tersisa baginya hanyalah merapikan. Klein segera meletakkan All Black Eye dan mengambil kartu Black Emperor.
Ia seketika naik dalam tingkat dan otoritas untuk memaksa kekuatan kabut abu-abu yang terguncang itu tunduk padanya. Lalu ia mengambil sebuah boneka kertas, mengibaskan pergelangan tangannya, dan melemparkannya ke arah bintang merah tua milik The Sun. Boneka kertas itu berpadu dengan arus kekuatan, melebar dan berubah menjadi malaikat raksasa dengan 12 pasang sayap hitam legam. Malaikat itu menembus cahaya merah tua dan menyatu dengan sosok ilusif Little Sun. Ia terbakar dalam diam, menjadi abu dalam hitungan detik. Sampai titik ini, Klein tak lagi dapat memengaruhi keadaan di kota perak. Apakah pengganti malaikatnya mampu membantu Little Sun melewati interogasi selanjutnya? Ia benar-benar tidak punya keyakinan. Ia hanya bisa menghela napas dalam hati. Setelah melakukan semua yang bisa dilakukan, tidak ada yang tersisa selain menunggu pengaturan takdir. Semoga hasilnya baik. Dalam kepalanya yang mengawang, Derek melihat malaikat turun dengan aura menutupi langit, membungkusnya dengan 12 pasang sayap hitam. Ia tersentak sadar saat melihat 3 lilin yang menyala tenang di depannya. Setelah sungguh-sungguh berterima kasih pada Tuan Full, Derek menyelesaikan ritual itu dan memadamkan 2 lilin yang berasal dari seperempat awal. Ia mencabut kedua lilin itu, lalu menciptakan nyala api emas terang di telapak tangannya. Tes! 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 2 lilin itu meleleh cepat, meneteskan lilinnya ke lilin utama atau ke area sekitarnya. Saat lilin terbakar habis sepenuhnya, hanya 1 lilin tersisa di atas meja. Lilin itu lebih pendek, tetapi tidak terlalu mencolok, seolah hanya terbakar sebentar. Setelah membersihkan sisa-sisa, Derek memadamkan lilin terakhir yang berapi kuning. Ia duduk diam, menatap kosong ke depan. Lama sekali, ia tidak melakukan apapun. Ia khawatir Dewan 6 anggota tidak cukup cepat bereaksi, dan membiarkan para penjelajah yang telah terkorupsi itu meracuni lebih banyak warga kota perak dengan jamur dan buah dum. Ia takut para pemimpin menemukan petunjuk lain, dan menggagalkan semua persiapannya. Ia membenci para pendatang luar, yang mengintai di kedalaman kegelapan, dengan rasa permusuhan kuat, termasuk Amon dan Fallen Creator. Ia merasa bersalah karena menghindari ekspedisi, tanpa memperingatkan Dark dan lainnya, membuat mereka berubah menjadi monster terkorupsi. Ia sendiri menghabisi seorang teman sekelas, yang bisa dianggap teman, dengan tangannya. Meski Derek tak melihat akhir Dark, ia yakin sosok yang telah berubah menjadi seperti itu sudah tak ada bedanya dengan mati. Derek tidak tahu berapa lama ia menunggu, sambil dilanda perasaan campur aduk. Di tengah-tengah itu, ia bahkan menyalakan lilin kembali. Akhirnya terdengar suara segel dibuka dan pintu didorong. Menoleh, ia melihat, dalam cahaya lilin yang kuning redup, seorang wanita berrok hitam masuk. Rambutnya diikat ke belakang dalam bentuk kuncir, yang jatuh sampai ke rompinya. Nyonya Aiflor, panggil Derek refleks. Aiflor adalah wanita cantik, tetapi sudut matanya memiliki kerutan. Ia tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ringan, dan duduk di depannya. "Apakah ada yang ingin kau katakan?" tanyanya lembut. Derek mendongak secara naluriah, dan kaget melihat pupil Aiflor berubah menjadi celah emas vertikal. Kesadarannya buyar, seperti masuk kondisi tidur berjalan. Aiflor menyesuaikan nyala lilin, membuat cahaya kuning redup itu jatuh sepenuhnya ke wajah Derek. Pupil emas pucatnya tampak semakin tanpa emosi, seperti penonton yang tidak memiliki perasaan. Tiba-tiba, lingkaran demi lingkaran cahaya samar muncul di pupil emas pucat itu. Mereka membentuk pusaran, lalu menyusun sebuah labirin. Dalam hilangnya kesadarannya, Derek merasa dirinya hanyut ke kegelapan tak berujung, dan warna-warna terang tak terhitung. Lalu, mendadak, pikirannya jernih, seolah sesuatu merenggutnya dari lamunan itu. Ia melihat nyala lilin yang berkelip, dan Aiflor duduk di depannya dengan pupil emas vertikal itu. Dari sudut ruangan yang gelap, ketua yang beruban, tetua Colin Iliad muncul. Setelah Aiflor mengangguk pada sang ketua, ia bertanya pada Derek, "Apa yang kau lakukan selama ini?" Derek mengingat pelatihannya, dan menjaga kondisi pikiran seperti sebelumnya. "Aku tidak tahu. Aku seperti dalam keadaan linglung. Seperti sedang bermimpi. Kadang saja pikiranku jernih." Bersamaan dengan jawabannya,
Dua simbol hijau gelap yang rumit muncul di mata Demon Hunter Colin. Ivor melanjutkan, "Apa kau tahu bahwa kau sempat bertikai dengan Dark Regents? Aku hanya ingat kami bertarung. Aku merasa melihat seorang pria tergantung terbalik di salib, dan seorang pria bertopi runcing dengan monokel kristal. Ya, aku melihatnya di penjara bawah tanah." Dia membuka mulut dan bicara sambil tersenyum. Derek bercerita panjang. Ivor melirik sang ketua dan bertanya, "Apa yang dia katakan?" "Aku tidak ingat. Yang kuingat hanya satu," dia berkata sambil tersenyum. "Fallen Creator, True Creator, Shepherd." Derek hampir tidak bisa menahan emosi. Ia mengambil resiko besar hanya untuk menyampaikan pada ketua nama Fallen Creator dan bahwa seorang Shepherd patut dicurigai. Fallen Creator, True Creator, cocok dengan isi mural di dasar kuil. Colin mengangguk pelan, berbisik sambil mengernyit, "Shepherd." Dan setelah itu, suara Ivor tetap sangat lembut. Lalu mereka bertabrakan, dan ada cahaya. Sangat terang. Setelah itu, aku terbangun dan terus batuk, jawab Derek dalam pingsannya. Simbol hijau gelap itu tidak memudar dari mata Colin. Ia memberi isyarat agar Evelyn menanyakan detail lebih jauh. Derek menjawab selektif, dan ia menyalahkan Amon sesuai skenario. Untuk hal-hal di luar itu, ia mengaku amnesia. Akhirnya Ivor bertanya, "Dari mana kau mendapatkan kapa itu? Dari mana kau mendapat formula ramuan jalur Sun?" "Aku membelinya dari pasar bawah tanah." Orang itu memakai topeng. "Aku hanya tahu ia laki-laki." "Formula ramuan jalur Sun ditinggalkan oleh orang tuaku. Mereka menemukannya saat ekspedisi," jawab Derek tanpa goyah. Itu memang titik kecurigaan yang sudah lama ada. Karena itu, The Hanged Man sudah membuat Derek menghafal jawabannya berkali-kali. Pasar bawah tanah kota Perak memang semi terbuka. Banyak orang memilih menyembunyikan identitas karena berbagai alasan. Penjelasan Derek sangat masuk akal. Setelah mendengar semuanya, Ivor menoleh ke Colin dan berkata, "Dia tidak berbohong. Mustahil ia berbohong. Aku sedang menggunakan kekuatan Glory Crown." Colin mengangguk. Dalam keadaan ini, tidak ada tanda kejahatan, degenerasi, atau korupsi. Mendeteksi hal itu adalah kemampuan khusus seorang Demon Hunter. Sebagai Beyonder urutan tinggi, Demon Hunter sangat ahli menyembunyikan gerakan dan niat, membuat mereka mustahil terdeteksi oleh target yang bisa meramalkan bahaya. Itulah sebabnya setiap Demon Hunter adalah musuh alami para Devil. Setelah berpikir sejenak, Colin berdiri dan keluar. Ia berkata pada bayangan di sudut luar ruangan, "Aku akan melepaskan Derek nanti. Untuk saat ini, dia baik-baik saja, tapi awasi dia diam-diam untuk sementara. Jika Amon bisa membuat 2 avatar, mungkin dia bisa membuat yang ketiga." "Baik ketua," jawab bayangan itu hormat. Setelah Derek terbangun, ruang interogasi itu kosong. Hanya ada sebaris kata yang memberitahu bahwa ia boleh pergi. Ia menghela napas lega diam-diam, dan mulai berjalan keluar. Sambil berjalan, ia mengingat peringatan Tuan Hanged Man. Jangan langsung tenang dan lengah. Pengawasan rahasia pasti berlanjut. Kalau tidak, ketuamu tidak layak. Ya, aku bahkan tidak boleh melafalkan nama kehormatan Tuan Full untuk sementara, gumam Derek sambil menuruni tangga spiral. Saat berjalan, ia melihat sosok familiar berjubah hitam bergaris ungu. Sang shepherd yang cantik, Elder Lovia. Mata abu-abu pucat Lovia melirik Derek, dan ia memberi senyuman lembut. Di kamarnya, dengan ekspresi datar, Lovia berjalan ke meja dan membuka selembar perkamen dari kulit. Tangan kirinya mencubit jari telunjuk kanan dan mematahkannya. Namun tak setetes darah pun menetes, seolah seluruh darahnya terkumpul di permukaan jari itu. Dengan jari tersebut, ia menggambar sebuah simbol rumit di atas perkamen. Sebuah mata tanpa pupil yang melambangkan penyembunyian, serta garis-garis yang terpilin yang melambangkan perubahan. Setelah memeriksanya dengan seksama, ia membungkus jari itu dengan kertas tersebut, memasukkannya ke mulut, menggigitnya berisik, lalu menelannya utuh. Dengan 4 jari tersisa,
Daging dan darah tiba-tiba menggeliat di luka telapak tangannya, tumbuh cepat menjadi jari telunjuk baru yang tampak sedikit pucat. Ia menunduk, menatap telapak tangannya, dan berbisik, "The Fool,